Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin 27 September hari ini. Pemeriksaan itu berkaitan dengan laporan yang dilayangkan terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maudiyanti atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam pemeriksaan hari ini, pihak Luhut turut menyerahkan barang bukti terkait dengan pelaporan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami. Dari Warta Kota Live ada Desi Selviani yang saat ini sudah bersama kami. Halo Desi. Ya, halo, selamat sore Frida. Ya. Desi, bisa Anda jelaskan ada berapa barang bukti yang diserahkan oleh pihak Luhut ini dalam pemeriksaan kali ini? Ya, menurut kuasa hukum Luhut, Junifer Girsang, pihak Luhut menyiapkan 12 barang bukti dalam pemeriksaan laporannya terhadap Haris dan Fathia. 12 barang bukti itu terdiri diantaranya dari video konten YouTube yang diunggah di akunnya Haris, kemudian juga ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa konten Haris tidak benar, di mana Luhut tidak terlibat dalam pertambangan di Papua. Kemudian juga ada juga bukti berupa surat 2 kali somasi yang dikirimkan oleh pihak Luhut kepada Haris Azhar terkait dengan penolakan konten video tersebut. Namun somasi tersebut tidak kunjung menemukan titik temu. Seperti itu. Lantas bagaimana untuk tanggapan dari pihak Luhut sendiri terkait adanya pelaporan ini? Luhut mengatakan bahwa pelaporannya terhadap Haris Azhar ini ingin menjadi pelajaran bagi masyarakat agar dapat bisa mempertanggungjawabkan apapun yang diungkapkan di publik. Menurut Luhut, tidak ada kebebasan yang absolut di mana semua kebebasan harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, ia ingin kasusnya ini bisa terus bergulir hingga ke pengadilan agar nama baiknya bisa dibersihkan lewat keputusan hakim seperti itu. Lantas, bagaimana? Apa harapan dan pesan mungkin dari Luhut sendiri dalam pelaporan ini? Ya, harapannya sendiri Luhut ingin ini menjadi pelajaran buat publik dan juga nama baiknya yang sempat rusak, terutama juga di mata keluarganya juga bisa diperbaiki gitu dari langkah proses hukum yang diambil. Dia juga berharap tidak ada lagi hal-hal yang kebebasan berekspresi yang bisa merugikan orang lain dengan dalih hak asasi manusia seperti itu. Desi, lantas bagaimana untuk tanggapan dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya pelaporan soal pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Luhut ke pihak kepolisian? Ya, polisi sendiri sudah memeriksa laporan yang dilayangkan oleh Luhut terhadap Haris Azhar dan Fathia. Saat ini polisi sudah memanggil Luhut masih dalam status pelapor, sudah memeriksa dari laporan Luhut sendiri. Nanti ke depannya mereka akan memeriksa terlapor, yakni Haris dan Fathia. Kemudian juga kepolisian tetap mengedepankan restoratif justice yang dikedepankan oleh Kapolri dalam surat edarannya terkait laporan-laporan yang berkaitan dengan undang-undang ITE begitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Desi juga sudah melakukan wawancara dengan kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang, dan juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi itu jalan aja hukumnya. Kita lihat kalau ada tadi disampaikan bersendi ada edaran dari Kapolri itu hati-hati ya aja jalani, tapi saya ingin sampaikan supaya kita ini semua belajar bahwa tidak ada kebebasan absolut dan berkali-kali kebebasan bertanggung jawab. Jadi jangan mengatakan hanya hak asasi yang ngomong aja, hak asasi yang diomongin juga kan ada. Jadi saya juga anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tuanya, kakeknya membuat kecurangan di Papua. Nah, saya tidak pernah lakukan. Jadi biarlah di pengadilan. Nanti kalau saya salah ya saya dihukum. Tapi kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum. Pak, tapi kabarnya terlapor ini sudah melaporkan ke Komnas HAM. Ini seperti apa sih Pak? Karena memang mereka katanya udah melakukan penelitian sebelumnya dan di Posko Walhi ya, dan silakan ya toh dilaporkan Komnas HAM, seharusnya sudah terbalik. Kehormatan nama baik klien kami yang sudah dilanggar secara hak asasi manusia. Kok kita yang dilaporkan? Ya, ini saya lihat opini-opini yang dibentuk sangat menyesatkan
Ya, dan ini pembelajaran yang sangat berharga bagi bangsa ini, sebagaimana tadi beliau katakan. Ya, menyatakan supaya tidak gampang orang memfitnah, mencemarkan. Harus orang yang bertanggung jawab. Silahkan berkreasi, tetapi bahasa beliau, tetapi harus ada etika dan bermartabat. Ya, itu bahasa beliau, dan itu sangat tepat. Ya, agar bangsa ini semakin dewasa, agar bangsa ini juga tidak diprovokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.